Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kejar Deadline, podcast paling ceria sepanjang masa. Perkenalkan, di sini saya Ais Dan aku Aul. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang super duper spesial yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera. Kita panggilkan narasumber kita, yaitu ada Putri dan Haikal. Oke guys, selamat datang di podcast kita. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ini beneran baik apa emang dibaik-baikin ya? Alhamdulillah baik sih ya. Iya baik. Semuanya aman? Walaupun ada huru haranya dan tugasnya. Gimana? Tugas-tugas kalian udah pada selesai apa masih? Apa masih kejar deadline? Kita masih di deadline ya, sampai di deadline kita sampelan. Betul sekali. Ya betul, karena kita sudah di masa UAS. Jadi wajar kalau misalkan kita lagi itu berat-beratnya semua. Iya, benar. Jadi hektik-hektiknya ya dengan tugas berarti. Gimana ini awal bulan aman? Pemasukan? Transfer. Oke. Oke, gimana nih pengalaman kalian? Anak rantau ya, pertama kali merantau ke Jogja, ke Kota Pelajar. Bagaimana sih rasanya? Mungkin dari kamu dulu. Aku sih shock ya. Aku kira kayak ini kota Jogja ini masih kayak Jakarta kayak gedungnya tinggi apa gitu kan. Ternyata nggak sesuai ekspektasi yang aku awalnya memang dari mau sini gitu ya. Jadi kaget aja gitu. Emang ekspektasi kamu terhadap Jogja tuh kayak apa sih sebenarnya? Aku kira kayak seindah itu kayak aku bakal kayak di Jakarta, bakal harap sama gitu, merasakan ini ya. Ternyata aku kaget nggak apa itu gitu. Nggak seramai Jakarta gitu ya. Dan gedungnya juga setinggi Jakarta. Iya, aku baru tahu itu gimana teman aku udah boleh ada yang tinggal. Iya. Sama sih, aku juga merasa gitu. Awalnya aku kenapa milih Jogja karena sebetulnya dengan kota Istimewa ya. Kota ya. Jadi ekspektasi aku tuh dengan gedung yang berarti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota gedung pencakar langitnya. Nyampe di Jogja dan apa dibangun di kota sini hampir semua rata. Ternyata itu sudah dari regulasi dari Sultan. Iya. Jadi seperti itu. Dan juga kalau dari saya sendiri sih pengalaman awal-awal merantau, ya itu sih kata orang-orang musik gitu ya. Iya. Jadi Nangis. ya Kangen. cuma ya kalau aman ya, tapi ya itu lah karena wajar namanya juga manusia bukan. Iya. Karena kita pertama kali ngerasain jauh dari orang tua, jadi wajar kalau misalkan manusia ngerasain ya setidaknya kemarin mungkin udah hitung berapa jam karena pesawat kesini untuk beberapa jam itu udah ngerasa dari dulu yang sedang gitu. Jadi ya gitu. Jadi itu bisa apa ya. Terus gimana sih kalian tuh menghadapi kehomesikan itu? Kita cari hiburan sih ya, kita ada teman kita untuk liburan itu ke pantai, itu dari sunset gitu Biar nggak keinget rumah ya. Karena gak nangis semua, karena kita aja kita aman ya. Masakan ibu-ibukannya di rumah yang biasanya dimasakin ini harus cari makan sendiri gitu kan. Kalau galau tinggal makan gitu. Betul sih. Emang mau kamu suka masak apa? Kalau aku sih suka masak kayak ada sih khas di sana, ya nasi gitu. Oh iya sih. Iya, saya lagi kan Khas banget kayak mas. iya. Mama aku juga buat itu. Terus gimana sih kalian tuh beradaptasi dengan lingkungan baru kalian di Jogja? Kan pasti beda banget dong antara di tempat asal kalian sama di Jogja ini. Beda banget sih. Terus Kenapa nggak bedanya? enggak, karena kan kalau di tempat aku tuh kalau budayanya itu kan biasanya kayak ngomongin pas banget gitu ya. Iya. Terus aku nyampe di sini Oh, iya. kalau ngomong kayak gitu dikira orang teman Bentak. Iya, kayak gitu kayak orang, kamu mau dendam aku oh bukan kan udah ngomongnya kayak gitu ya kan. Jadi bingung harus ngomongnya gimana lagi. Sedangkan di sini ya lebih ke halus, ramah, harus lembut ya. gitu. Setuju. Karena waktu awal-awal datang di sini di tempat di kos aku itu rata-rata udah sepuh ya ceritanya. Udah sepuh. Jadi kalau misalkan kita lewat saja tuh harus permisi. Iya. Bahkan mereka yang negur kita dulu. Jadi karena saya masa adaptasi, jadi ya udah dari itulah saya belajar bahasa Jawa yang
Promo. Itu pelan-pelan saya belajar. Ya itulah karena kultur shock dari budaya dari saya asal Kalimantan sama dengan putri dari Sumatera. Yang mungkin kulturnya dia itu memang bahasa yang keras. Iya. Nah, jadi kalau misalkan saya sendiri mungkin nggak begitu keras tapi ya normal aja. Cuman yang lebih ditekankan pada kami ini adalah harus sama sopan santun gitu. Iya. Pokoknya sama siapa aku sih loh. Iya, iya. Oke. Emang orang Jogja itu rata-rata soft spoken ya? Iya. Makanya ketika aku sombong gitu nggak nyangka kayak bapaknya lagi sombong banget ya mbak. Nanti nama saya nggak apa. Karena ini nggak terbiasa mungkin ya kan. Kalau di sini kan kayak kita nggak kenal pun di jalan nyapa gitu loh, kayak senyum. Serawung lah ya. namanya. Tuh. Sama. Terus kira-kira kan udah berapa bulan ya di Jogja? Mau Lima ya? Mau 6. Pasti ada lah yang dirindukan. Entah itu marahannya mama atau masakannya atau apalah gitu. Ada nggak kira-kira? Ada sih pasti itu ada. Makasih dong. Apa yang kalian kayak, ih aku kangen banget, pengen banget pulang gitu loh. Cuma bagian saja nggak mau itu gitu. Apa itu? Ada nggak kira-kira? Ada sih kayak pengen pulang gitu liburan bareng biasanya. Pemeliharaan. Iya. Sampai sini kayak sedih banget. Sama kalau saya kalau mau bicara tentang keluarga apalagi kita lagi di rantau ini sensitif ya. Iya. Sensitif. Cuman ya kebetulan di partai dari mas kita jauh. Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri itu kalau saya yang paling saya rindukan itu yang ngumpul sebenarnya sederhana. Cuman rasa ditimbulkan oleh keluarga itu sangat luar biasa. Ya contoh saja kalau kita duduk melingkar sedang makan itu sudah momen yang paling berharga karena sebenarnya banyak orang yang di luar sana yang pengen kegiatan seperti itu tapi mereka tidak bisa. Jadi ya seperti itu kira-kira yang menurut saya momen paling bahagia. Namun kalau misalkan tadi kayak momen seperti si Putri yang liburan bareng keluarga, mungkin keluarga saya itu sering liburan, cuma saya nggak bisa ikut liburan. Ya karena Punya kesibukan sendiri ya. Kalau liburan punya kesibukan tersendiri. Jadi seperti itu kan. Jadi kalau misalnya orang tua liburan, ya saya cukup tahu gitu ya mereka kemana, kadang berenang atau kemana gitu. Ya udah belum aja aku nggak ikut gitu. Tapi insya Allah ya lain hari. Kalau saya itu sih. Ya emang kadang ini ya momen-momen kecil aja pun bisa kita rinduin kan. Kalau lagi kita ngerantau gini apalagi kalian anak kos kan hari-hari ya cuma ngapain sih, kuliah, pulang, ya kan, nongkrong iya. Iya, beda banget ya. Selama di sini kita itu cuma datang, bangun pagi, pergi kampus, sudah pulang, kalau ada tugas kerjain bareng-bareng, udah Iya. Sampai cuma mau liburan tuh kayak sekali-sekali doang. iya benar. Ya tahu enggak gitu kan. Nah, berarti kan kalian di Jogja kuliah ya ini. Iya. Kira-kira prodi jurusannya itu susah nggak sama yang kalian minat? Gimana ya? Dulu sih pengennya apa ya, kayak ngambil manajemen sama ekonomi. Iya. Nah, terus aku kayak daftar yang lain gimana? Gak terima nih. Ternyata kalau ada rekomendasi dari mantan kakak kelas aku dulu, ngambil ilmu komunikasi aja kalau nggak ada nggak mau matematika katanya. Iya. Iya, aku bilang gitu. Iya, ambil aja. Terus aku coba dan bisa. Ternyata masuk, aku kaget sih. Gak expect ya bakal terima di sini. Dan itu cuma iseng-iseng berarti. Iya, awalnya sih iseng ya. Cuman kalau memang dia terima kita harus jalanin. Iya. Kayak gimana Pak? Kalau kamu Haikal gimana nih? Kalau saya sendiri sih gimana ya, kalau dia mau komunikasi memang betul-betul sesuai dengan ya passion aku sendiri. Karena di ilmu komunikasi kan tersendiri kita mau belajar tentang, kalau di Indonesia itu adanya Public relation. public relation, Ya. juga Jurnalis. Nah juga di samping dari itu kita juga makul kita ini kan disupport sama fotografi digital ya. Dari support, jadi kita bisa berlatih yang mungkin kita awalnya tidak tahu gitu, akhirnya berlatih. Iya, benar. Karena itu memang yang sebenarnya yang kayak waktu belajar, bukan untuk dikuasai, tapi proses untuk kita belajar. Insya Allah kita pasti bisa kuasai. Namanya juga manusia. Balik lagi namanya juga manusia. Kalian nih kuliah ini emang sengaja niat ke Jogja atau gimana?
sebenarnya? Atau kalian udah coba ke kota lain tapi mungkin nggak keterima, terus akhirnya ke Jogja lah yang katanya kota pelajar ini? Long story. Gimana nih Awalnya ceritanya? sih memang pengennya ke Jogja, memang dari awal dari kelas 10 kayak SMA kemarin pengennya Jogja terus kan, karena memang anak sehingga itu Jogja. Terus aku daftar ke kampus ini nih nggak diterima ya gini, terus aku langsung bisa gitu ya kan, untuk menerima saya pada ini. Oke, kalau saya sih gimana ya? Kalau misalkan masalah yang tadi disebutkan seperti itu bisa buat saya lebih masalah apa namanya? Apa tuh? Bahasa apa? Keinginannya. Ini tuh emang di Jogja apa gimana? Untuk masalah pindah di awalnya di Jogja ya awalnya memang iya. Iya. Gitu. Tapi saya sebelum itu saya punya 3 kota tujuan, paling tidak ada di Bandung, Jogja, dan juga ada di kemarin itu di Surabaya. Jadi alhamdulillah diterimanya di Jogja. Sebenarnya panjang cerita. Saya sebenarnya dua dari tahun lalu tahun 2023 sampai 2024 itu kemarin fokus untuk ngejar PTN. Iya. Ngejar PTN tapi nggak diterima, ya udahlah saya fokusnya di PTS aja udah. Dan alhamdulillah. PTN ini emang menyakitkan ya buat kita yang ditolak-tolak ini. Tapi ya insya Allah semua itu ada jalannya. Ada di Iya. sana juga. Ya tapi nggak apa-apa, saya walaupun saya diterima di swasta, tapi saya rasa ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah saya ibaratnya ada yang saya pelajari itu memuaskan juga sesuai Iya. sesuai lah ekspektasi yang awalnya pengen kuliah itu seperti apa ya. Oke. Berarti kalau memang si Putri udah ada niatan buat ngerantau ya? Iya. Udah dari kelas 10 ya rencananya? Iya, awal terus sampai keluarga aku nanya, kenapa harus Jogja? Kenapa harus Jogja? Ya memang kenapa sih dengan Jogja lo gitu? Ya memang kayak indah banget, Iya. aku mau sana gitu. Karena aku memang gak pernah kesini kan. Iya. Pengennya di sini aja. Jangan kamu orang yang kuliah di Jogja, ya udah nggak apa-apa gitu. Siapa sih yang mau aku bilang gitu? Ya udahlah, kayak pasang banget. Ya. Oke. Kalian kan udah mau selesai ya di 1 semester kuliahnya ini, ya kan? Nggak kerasa, kerasa nggak sih? Nggak kan? Ya. Yang kerasa Ya kan? Oke. Tantangan terbesar kalian di awal kuliah ini apa sih? Kalau boleh tahu, apakah adaptasi sama temennya, apa adaptasi sama lingkungan baru? Oke, kalau dari saya nih, kalau dari saya ini tantangan itu kalau menurut saya ada 2 lah. Ya, pertama tantangan untuk di masa kuliah ini kan pertama kuliah tantangan di kuliah ini sebenarnya ya namanya baru awal ya semester Iya, 1 otomatis masalah support untuk kita kuliah itu seperti laptop dan juga kebutuhan yang lain itu sangat diperlukan. Iya. Nah, sementara saya belum punya ibaratnya laptop nih, itu salah satu contoh. Nah itu ibaratnya menjadi satu tantangan bagi saya karena apalagi di prodi ilmu komunikasi, Iya, dan iya. itu sangat dibutuhkan Sangat sebagai iya. mendukung kita untuk efektivitas kita buat kuliah. Belajarnya. Terus itu untuk masalah pergaulan dan juga pertemanan di sini, alhamdulillah ya saya dapatkan banyak teman yang baik-baik di sini. Alhamdulillah. Aman berarti? Alhamdulillah aman. Dari sebelum saya merantau bahkan ditekankan kamu jangan sampai terlena atau terbawa arus dan pergaulan yang ada di Jogja, apalagi di kota. Ya walaupun sebenarnya secara fakta memang simpang siur tentang pergaulan di Jogja itu banyak, tapi ya alhamdulillah dengan fokus di lingkungan di kampus saya di sini karena kebetulan juga di kampus saya dan teman-teman juga nggak jauh dari universitas ini, ya alhamdulillah baik-baik aja gitu dan juga nggak ada ibaratnya yang sampai sesimpang siur yang apa yang dikatakan oleh orang-orang. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah baik-baik aja. Aman sih. Cuman ya berarti. Kalau kamu gimana nih, Put? Tantangan terbesarmu apa nih di awal kuliah? Tantangan terbesarku sih karena ini memang pertama kalinya ya. Iya. Masuk kuliah dan merantau itu kayak pertama kali untuk kenal sama orang itu nggak bisa. Beneran dia nggak bisa. Kayak aku introvert, tapi mereka nggak percaya kalau aku introvert. Kayak kenapa kamu bilang aku introvert? Iya introvert, aku nggak bisa kenal sama siapapun, aku nggak bisa dulu. Tapi kalau udah kenal itu, semua aib pun akan keluar. Ini ya, gak bisa basa-basi gitu ya sama orang. Terus kalau ketemu di jalan dia bilang, ih sombong banget. Emang nggak bisa ini, nggak bisa ramah. Iya. Emang udah bawaannya ya? Emang udah wajahnya gitu kan? Terus gimana nih? Waktu
waktu ospek awal-awal gitu menurut kalian gimana? Seru kah atau capek? Pasti ya kalau capek ya. Sangat seru, saya tidak ikut. Apa gimana buat? Masih seru, capek, baru itu nggak produk semua. Emang seru ya, Bang? Ospek masuk. Seru. Dari prodi aku kelas apa semuanya itu seru banget. Seru ya? Iya loh. Seru banget. Saya ikut ya. Kita jadi bisa kenalan sama kayak prodi-prodi lain. Iya. Iya. Oke, jadi kan sorry nih. Jadi mantap tuh atau ospek itu seru ya? Jadi pasti lagi kisi-kisi buat aku untuk persiapan tahun ini ya. Kisi-kisinya cuma satu, bangun pagi aja. Oh, Soalnya itu kita harus ngumpulnya di tanggal 7 ataupun jam 6.15 ya. Dari sini. Soalnya kalau enggak kita akan ditutup gerbangnya tutup. Wah. Kita lagi langsung Tokennya diambil. terus sama nanti diizinin. Yang paling seru katanya kantin ya? Iya. Aku yang pegang kantin gitu. Karena ya katanya jangan tidur, main ini jangan tidur. Ntar di sana kalau nanti. Wah. Tapi seru ya? Seru ya? Kita semoga. Oh gimana? Artis kan siapa ya? Woro. Semoga ini lebih baik lagi ya. Semoga angkatan aku forever. Iya. Atau enggak? Andek lah. Iya anjing. Kira-kira kalian ini di Jogja udah liburan kemana aja? Oh. Ya ada banget ya di Iya, pantai. selalu. Atau malah tadi di pantai. Iya, kita liburan ke pantai. Pantai. Pantai Ada apa? mana? Pantai apa sih lupa? Parangtritis. Parangtritis ya. Makin parangtritis gimana? Seru ya di sana. Seru. Cuman yang unik ya pantai Jogja ini pasirnya hitam. Iya. Hitam. Kalian belum pernah ke pantai Gunung Kidul ya? Iya. Katanya itu pantai. Iya, pantainya kalau di Gunung Kidul putih pasirnya. Di pantai kan apa? Nah kalau di pantai kami itu ada Pulau Derawan. Kalau misalnya di daerah ya Pulau Derawan, Pulau Orang Tua. Nah di situ tuh pasirnya putih, pasir putih. Jadi ya wajar. Itu juga bagian dari salah satu culture shock. Namanya perbedaan antara perbedaan dari wilayah. Sedangkan di Jogja pasirnya putih, di sana hitam, sedangkan di Kalimantan Timur apalagi di Aceh putih. Pasti kalau di Kalimantan nggak ada ini ya? Nggak ada filman gitu ya? Delman sudah tidak ada. Sebenarnya ada pada zaman yang dulu. Sebenarnya kalau itu sudah generasi umum itu sudah di zaman dulu itu sudah pasti ada Delman. Cuman bagusnya di Jogja, Jogja itu konsisten untuk menjaga budayaannya. Iya, iya, Dia iya. konsisten banget untuk Tradisionalnya. menjaga budayaannya. Itu bagusnya. Kalian pernah naik film di Malioboro itu pernah nggak? Enggak sih. Bisa dicoba ya? Apakah sesuatu Harus sih. Harus dicoba sih. Kalian ini ke Malioboro udah berapa kali ke Malioboro? Pasti sering dong. Jadi udah sering banget. Iya. Udah sering sampai aku bosan. Sama sih. Pertama kali saya diajakin sama teman saya. Pasti ke Malioboro ya? Kalau pernah naik Iya, jadi hasil Jogja. Terus kalian ngapain kalau di Malioboro? Ya jalan-jalan. Jalan-jalan aja. Teman orang ini juga kan jalan-jalan gitu, jalan-jalan itu teman saya baik banget. Jadi pertama kali saya datang ke sini ya saya ke Jogja. Pertama kali pasti ke Malioboro. Jadi ya Suatu kewajiban tuh kayaknya. Ya kalau udah jalan hidupnya harus kembali buruk ya. Iya, benar. Seru banget ya cerita mereka. Iya. Kayaknya kita yang anak akamsi gitu. Gimana sih rasanya? Kita nggak pernah ngerasain ya. Iya, nggak pernah ngerasain rantau, jauh dari orang tua. Terus kita kan kalau makan ya udah tinggal makan. Iya, iya. Kalau kalian kan ada harus wah ini pagi Makan di mana? Siang makan di mana? Apa besok kalau mereka pulang kita juga? Iya, boleh nggak? Jadi anak rantau, kalian yang anak kamsi. Oke. Kalau gitu, kalian mau diceritain lagi? Oke, mungkin Atau ada pesan-pesan untuk teman-teman yang bakal nonton podcast ini? Teman-teman yang masih homesick, Ya, Kalau homesick sih kita mending kita kalau ada teman-teman kalau memang kalian homesick atau gimana pun itu kalian sama temen kalian tuh bagus aja kayak nongkrong gitu loh. Jadi kayak homesicknya hilang gitu. Gak usah nangis di kosan gitu deh. oke, kalau saya tantang solusi Putri ya. Kenapa?
Nangis itu adalah salah satu respon tubuh kita untuk melampiaskan emosi kita. Jadi kalau Anda mau menangis, menangislah. Ya. Tapi? Oke, ya. Tapi tetap saya terima saran dia. Kalau misalnya mau menangis, kalau misalnya kita sedang musik dan juga pengen hiburan, pengen nongkrong, boleh banget. Tapi stop. Kalau misalnya bercerita, stop untuk bila laki-laki tidak bercerita. Laki-laki baru bercerita. Yang saya tekankan sekali lagi. Nangis itu respon tubuh kita untuk ibaratnya meluapkan emosi kita. Jadi nangis saja lah, tidak masalah. Oke, buat teman-teman semua, kita juga masih semester 1. Mungkin yang menonton video ini juga ada berbagai dari semester. Ya, kita akan saran buat teman-teman semua sebagai narasumber. Kita dulu sebagai narasumber. Bagi yang merantau, tidak masalah buat teman-teman yang lagi merantau. Ketika kita jauh dari orang tua, doakanlah orang tua kita. Dan juga ketika kita minta doa sama orang tua kita, ya berikanlah doa yang terbaik untuk kita juga. Yang penting kita jangan berulah aja deh Ya, di orang gitu ya. Terus kayak memang tujuan kita awal untuk mereka apa gitu aja. Harus ingat ya kesini itu untuk siapa Tujuan dan kita untuk apa, apa ya betul. Oke, terima kasih ya Putri Haikal hari ini cerita-ceritanya. Semoga sangat berkesan bagi yang menonton, memberikan pelajaran. Ini masih memberikan pelajaran Bagi yang nggak menantau kayak kita ini, kayak kita jadi tahu nih, oh kalian tuh ternyata punya kayak apa ya, struggle ini itu gitu. Oke. Ini buat aja. Iya. Semangat ya buat kalian. Semangat juga dong buat host kita. Semangat. Terima kasih ya Putri Haikal. Terima kasih juga yang udah nonton podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua dengan cerita pengalaman dari Putri dan Haikal. Oke. Kami tutup, saya Ais. Saya Aul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.